Lagi si Travis ini sampai ngangkat si Carla dijatuh-jatuhin gitu guys, jatuh-jatuhin sama kayak bantal. Halo guys, namaku Joanna, aku adalah storyteller, kasus kriminal, dan juga misteri. Siapa sih ini yang punya teman kayak monyet? Random kali pertanyaanku kan? Karena kali ini kita akan bahas tentang dunia permonyetan, tapi sebenarnya nggak benar-benar monyet sih, kita akan bicara tentang simpanse. Dan bicarain simpanse mungkin sebagian akan mikir kayak ya udahlah gitu kan, memang sih simpanse tuh gede gitu ya kan, tapi ya nggak pernah ada kasus kan selama ini simpanse yang macam-macam gitu kan. Nggak guys, ada kasusnya. Simpanse ini benar-benar ngebuat masa depan seseorang tuh hancur. Nggak cuma masa depannya aja hancur, wajahnya, badannya sampai hancur guys. Kalian pengen dengar? Aku ceritain ke kalian. Cerita ini berawal pada tahun 1995 di mana ada pasangan suami istri bernama Sandy dan Jerry Harold. Nah, kedua orang ini adalah orang yang sangat menyukai simpanse. Mereka tinggal di Festus, Missouri. Di mana itu? Cari saja di Google guys, ada. Nah, karena aku bilang mereka berdua ini sangat suka simpanse, mereka ini pengen lah ngadopsi simpanse gitu, meskipun mereka tuh nggak punya suaka. Jadi gini guys, kalau kalian seandainya pengen pelihara hewan liar gitu kan, tuh harus punya suaka. Gak bisa sembarang langsung pelihara gitu aja guys. Sebenarnya ini agak unik ya guys ya. Kita kan sebagian di sini tuh pasti pengennya tuh pelihara kucing, anjing gitu kan sebagai hewan peliharaan kita ya kan. Kalau teman-teman kita yang kelakuannya kayak binatang ya gak usah pelihara. Lanjut. Tapi masalahnya pasangan ini sukanya simpanse. Jadi mereka tuh mencarilah di mana kira-kira ada orang yang mau memberikan simpanse kepada mereka. Akhirnya mereka ketemulah sama peternak simpanse yang pertama, Connie. Mereka tuh ngomong sama si Connie ini kalau seandainya mereka tuh pengen punya bayi simpanse. Dan pada saat itu ada simpansenya Connie ini yang sedang mengandung. Dan nama simpanse sedang mengandung itu namanya adalah Suzy. Mirip sama artis K-pop kan, tapi beda. Pada tanggal 21 Oktober tahun itu akhirnya lahirlah anaknya si Suzy ini. Jadi si Connie ini telepon lah si Sandy sama suaminya, ngasih tahu kalau seandainya Suzy ini udah melahirkan. Mendengar kabar ini, Sandy ini langsung buru-buru lah ke tempatnya si Connie. Dia tuh pengen lihat lah bayi simpanse yang akan diadopsi. Ketika sampai ke sana, dia melihat kan si bayi simpanse itu, dia merasa kayak senang, bahkan terharu pada saat itu guys. Dia sampai meneteskan air mata, terutama ketika bayi simpanse itu memegang jarinya si Sandy. Sandy ini ngerasa kayak jiwa keibuannya terpanggil gitu guys. Si Sandy kemudian memberikan nama si bayi simpanse ini si Travis. Ini tuh mirip sama penyanyi yang sangat disukai oleh si Sandy. Jadi dikasih nama lah simpansenya itu dengan nama penyanyi kesukaannya. Tanpa ragu akhirnya Sandy membayar $50.000 kepada si Connie ini agar bisa ngebawa si Travis. Jadi dia bawalah Travis ini ke rumahnya. Sampai di rumahnya, si Sandy sama si Jerry ini ngerawat si Travis ini bener-bener seperti anak bayi guys. Bener-bener seperti manusia, mereka bener-bener menyayangi si Travis dengan sungguh-sungguh. Mereka tuh kasih makan si Travis tuh pakai sendok, mereka memberikan si Travis itu juga botol minum. Pokoknya Travis ini sampai diberikan juga tempat tidur khusus bayi gitu guys. Seiring bertambah waktu, si Travis ini kan semakin dewasa guys, semakin gede gitu ya kan. Nah, si Sandy sama si Jerry ini tuh rela ngerubah rumah mereka itu sesuai dengan kebutuhannya si Travis, agar si Travis tuh ngerasa nyaman. Mereka menyediakan lorong khusus buat Travis berlari, mereka juga memberikan ayunan buat si Travis. Mereka bener-bener ngerubah rumah mereka tuh untuk si Travis. Segitu sayangnya mereka sama Travis guys. Travis juga tidur bareng pasangan suami istri ini guys. Jadi bener-bener dianggap seperti seorang anak lah bagi mereka. Sedekat itu guys. Sedangkan kita aja kadang-kadang ngasih kucing kita atau anjing kita masuk ya kan buat tidur bareng kita. Kita kan kayak ogah gitu kan, bulu kalian lagi, ilir kalian gitu. Enggak guys. Sama Travis ini ya bener-bener sayang gitu. Dan makin besar badannya si Travis ini guys. Travis pun diajarin minum wine. Gak cuma dikasih tidur di ruangan, ya dikasih juga buat minum wine guys. Kalian bayangkan guys, nanti kalian di tetangga mereka kan tuh lagi jalan, tiba-tiba kalian lihat ada simpanse gitu yang lagi minum wine. Pasti kalian pikirkan sedang menghayal ya kan. Tapi ini bisa guys, Travis bisa minum wine. Kalau dengar cerita aku sekilas gini mungkin kan akan mikir kayak ya si Sandy sama suaminya nggak ada anak ya sampai harus pelihara simpanse gitu kan dan dijadikan anak. Nggak guys, sebenarnya mereka ini punya anak. Mereka ini punya anak perempuan yang bernama Sue. Cuma Sue ini sudah punya keluarga sendiri. Si Sue ini juga sudah punya anak. Jadi si Sandy sama suaminya udah punya cucu lah istilahnya. Nah, cucunya si Sandy sama si Jerry ini sebenarnya dekat banget sama si Travis. Mereka bahkan sudah bertumbuh kembang bersama gitu. Udah sering bermain bersama. Travis ini juga reaksinya terhadap cucunya si Sandy ini bagus gitu. Dia ini sayang sama cucunya si Sandy ini. Dia sering gendong si cucunya si Sandy. Dia kadang-kadang cium juga. Pokoknya bener-bener dia sangat sayangi lah.
Karena saking dekatnya si Travis sama keluarganya Sandy, Sandy ini makin ngerasa kalau seandainya si Travis ini adalah manusia. Jadi mereka ini makin aneh guys ngajarin si Travis. Mereka bahkan ngajarin si Travis tuh untuk cuci piring, bahkan untuk memotong rumput tetangga. Kan bayangkan ya kan tiba-tiba kalian tuh ketika sore hari sedang berjalan kan, terus kalian ngomong, "Sore Pak Jerry," pas balik belakang ternyata simpanse guys, si Travis guys. Kalian pasti kayak gitu ya kan. Ya kira-kira seperti itu guys ya. Oke lanjut. Karena begitu banyaknya kemampuannya si Travis ini, apalagi Travis ini sering dibawa keluar ya kan, jalan ke sana kemari dengan keluarganya si Sandy ini, akhirnya si Travis ini terkenal lah di lingkungannya guys. Dia jadi kayak artis dia ya kan guys, viral. Jadi banyak orang yang sudah mengenal Travis. Si Travis ini dianggap sebagai anggota masyarakat lah bagi mereka. Jadi si Travis ini sudah terkenal lah, dianggaplah sebagai bagian dari masyarakat. Suatu ketika Travis ini diajak jalan lah sama keluarga Sandy. Sebenarnya mereka ini udah biasa sih ajak jalan si Travis ini. Dan mereka tuh saat itu sedang berkendara mobil. Jadi Travis ini duduk di belakang. Saat mereka sedang berhenti lampu merah, tiba-tiba ada orang gitu yang iseng masukin sampah gitu ke dalam mobil. Dan saat itu si Travis kaget. Dan melihat itu, si Travis ini malah tiba-tiba random gitu keluar dari mobil. Terus dia berteriak. Terus dia naik lah ya kan di lampu merahnya itu. Pokoknya dia asik-asik ketawa gitu ya kan. Nah orang-orang situ kan kaget gitu kan. Dia simpanse gitu ya kan. Tiba-tiba gerak gitu takutnya membahayakan. Meskipun mereka sebenarnya tahu kalau Travis ini baik-baik aja. Cuman kan kita nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya ya kan. Jadi orang-orang pada panggil polisi lah. Polisi datang ke lokasi itu berusaha mengamankan si Travis. Tapi Travis ini malah lari-lari kejar-kejar polisi guys. Si Sandy dan suaminya si Jerry udah berusaha juga untuk berhentikan si Travis, tapi mereka gagal memberhentikan si Travis. Dan dari sini sebenarnya kan sudah melihat ya kan kesannya Travis ini nggak benar-benar seperti manusia yang bisa kita hentikan, enggak guys. Dan sebenarnya Sandy sama Jerry udah berusaha banget untuk menghentikan si Travis, namun mereka nggak bisa hentikan si Travis. Ya gimana ya, meskipun si Travis ini berusaha dimanusiakan, namun kan Travis ini tetap binatang liar ya. Tentu nggak semudah itu dong untuk menenangkannya. Akhirnya setelah 2 jam berusaha menangkap Travis, akhirnya Travis ditangkap lah. Dan setelah ditangkap, Travis ini dibawa pulang ke rumah. Dan Travis habis itu dilarang untuk keluar bareng keluarganya. Sebenarnya sih kejadian ini masyarakat tuh anggapnya biasa. Maksudnya nggak ngerasa kayak Travis ini adalah sebuah ancaman bagi mereka. Karena sebenarnya Travis pada saat itu nampak sekali sedang bermain-main. Cuman kan untuk jaga-jaga, Travis tetap dikurung. Dan polisi juga nggak memandang buruk sama si Travis. Karena sebenarnya si Travis ini sudah berapa kali juga ketemu sama anggota polisi. Mereka tuh ya, seperti aku bilang tadi lah, Travis kan viral nih. Jadi dia ini sudah seperti kayak maskot juga untuk di kota itu. Kabarnya kemudian terdengar lah sama seseorang bernama Lindela. Dia ini adalah seseorang yang mengerti lah tentang hewan liar. Dan dia tuh merasa bahwa tindakan Travis ini sebenarnya tindakan yang tidak wajar. Si Lindela ini kemudian ngomong sama keluarganya si Sandy kalau seandainya si Travis ini sebaiknya dilepaskan ke Suaka. Gak cocok berbaur dengan masyarakat. Sandy setelah mendengar kata-katanya si Lindela ini bukannya merasa kayak oke lah sepertinya benar deh kata-kata si Lindela ini, harusnya aku tuh membawa si Travis ini ke Suaka. Enggak, dia ngerasa kayak Lindela ini terlalu ikut campur lah. Toh dia sudah mengenal Travis tuh seperti apa, nggak mungkin dong Travis nyerang orang. Jadi ya udah aja biarin aja gitu kata-kata si Lindela. Dan guys kan tahu kata-kata Lindela ini ada benarnya. Pada tahun 96 Travis diajak jalan-jalan lah bareng keluarganya si Sandy. Pada saat itu mereka ketemu seseorang yang bernama Paul. Nah Paul ini saat itu ingin salaman sama si Travis. Jadi dia minta izin lah sama si Sandy, boleh nggak dia salam si Travis? Dan kata Sandy salam aja, Travis ramah kok. Namun guys, kalian tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba si Travis tuh tarik tangannya si Paul, terus dia gigit tangannya si Paul. Kaget lah kan mereka pada saat itu. Namun dalam kekagetan yang seperti itu, si Sandy tuh bukannya ngerasa panik, ngerasa bersalah sama si Paul. Dia tuh malah ngerasa kesal gitu sama tindakannya si Paul. Kenapa tiba-tiba seperti itu sama si Travis? Padahal kan tadi dia yang ngizinin si Paul tuh salam si Travis. Setelah digigit, akhirnya si Paul ini ke rumah sakit untuk dilakukan penyuntikan anti rabies. Takutnya kan si Travis ini rabies. Soalnya si Sandy ini juga ditanyain kan kayak mana sertifikat vaksinnya. Si Sandy ini nggak bisa nunjukin guys. Dari 2 kejadian ini ya bisa kelihatan kosannya Travis ini bener-bener nggak bisa dikontrol, bener-bener unpredictable. Yang tiba-tiba turun dari mobil lah, yang tiba-tiba gigit orang lah. Jadi wali kota pada saat itu mengatakan kalau Travis ini harus dikurung. Dan jika seandainya Travis melakukan satu kesalahan lagi, Travis akan dibawa ke Suaka. Dan dengan keadaan yang semrawut seperti ini, sayangnya Jerry, suaminya si Sandy ini menderita kanker lambung. Dan dokter sudah mengatakan bahwa umurnya bentar lagi. Jadi si Jerry ini sudah ngomong lah sama si Sandy kalau seandainya Travis ini baiknya dibawa ke Suaka aja. Karena kan takutnya si Travis ini melakukan kesalahan lagi kan ke depannya.
Apalagi Sandy ini cuma sendirian, pasti sangat susah untuk ngurus si Travis. Apalagi Travis ini semakin hari semakin gede, guys. Dan sayangnya, Cherry, suaminya Sandy, kemudian akhirnya meninggal dunia. Dan saat pemakaman, si Sandy sangat terpukul. Dan Travis pada saat itu seperti seakan-akan mengerti lah kalau seandainya mereka tuh sedang berduka. Jadi si Travis ini selalu menemani si Sandy. Jadi Sandy yang awalnya berkata, iya dia akan bawa si Travis ini ke Suaka, dia tuh akhirnya merasa kayak lulu dan merasa kayak enggak lah, Travis nggak akan mungkin melakukan kesalahan yang sama lagi gitu. Jadi dia berusaha untuk tetap tinggal bersama si Travis. Suatu ketika ada temannya si Sandy yang bernama Carla. Nah si Carla ini itu nggak ada tempat tinggal. Carla ini punya anak perempuan juga. Jadi Sandy ini mikir kan kayak, kayaknya aku bawa Carla aja deh ke rumahku supaya bantu juga aku ngurus si Travis. Dan si Carla ini sebenarnya udah dekat juga sama Travis, karena ketika waktu Travis masih kecil, si Carla ini sama Travis udah berapa kali ketemu, udah berapa kali berinteraksi. Jadi ketika ditawarin hal tersebut sama si Sandy, si Carla akhirnya bilang iya, oke, dia mau ikut. Dan akhirnya berjalanlah 4 tahun si Carla betah tinggal bareng sama si Sandy. Cuma selama 4 tahun ini si Travis makin hari makin tidak dapat diprediksi. Dia bisa tiba-tiba marah, bisa tiba-tiba ngamuk, pokoknya tiba-tiba banget lah, random gitu. Untuk menenangkan si Travis, si Sandy ini memberikan obat penenang kepada si Travis agar Travis ini bisa tidur, bisa tenang lah, nggak ngamuk-ngamuk. Cuman guys, ingat ya, si Sandy ini tidak ada riwayat sebagai seorang ahli medis. Jadi sebenarnya pemberiannya obat penenang terhadap si Travis ini sebenarnya hal yang sangat membahayakan, karena kan dia pasti nggak ngerti soal dosis kan. Dan dia juga memberikan obat penenang kepada si Travis ini bukan obat penenang khusus untuk binatang atau hewan, tapi untuk manusia. Jadi sebenarnya ini hal yang sangat berisiko guys buat si Travis. Kejadian yang tragis akhirnya datang guys. Kejadian yang benar-benar jadi inti dari pembicaraan kita hari ini. Suatu hari si Carla ini ke salon ya kan. Dia tuh pengen tampil cantik dengan potongan rambut yang beda, dengan berdandan. Pokoknya dia pengen nampak cantik ya kan. Akhirnya dia pun pulang ke rumahnya Sandy. Ketika dia sampai ke rumahnya Sandy, dia turun dari mobil. Tiba-tiba Travis ini bersikap aneh. Travis tiba-tiba lari terus menyerang si Carla. Travis yang beratnya 104 kg, guys, kalian bayangkan sebesar apa simpanse itu, tiba-tiba mendorong si Carla ke arah mobil, guys, terus mengetek atau menyerang si Carla. Saat itu si Sandy tuh teriak-teriak suruh si Travis tuh berhenti, tapi Travis tuh nggak mau berhenti. Travis tuh tetap serang-serang si Carla, guys. Dan saat itu si Sandy tuh makin panik, guys, karena si Travis tuh ngangkat si Carla terus dibanting-banting, guys, sama kayak ngebanting-banting bantal. Sandy ini akhirnya makin panik, guys. Si Sandy ini akhirnya mikir lagi gimana caranya agar bisa menghentikan si Travis ini. Akhirnya ke dapur, dia ambil pisau, dia tusuk-tusukan lah kepada Travis. Dan saat ditusukan, Travis ini mengerang kesakitan, namun Travis nggak berhenti juga, guys, tetap diserangnya si Carla. Akhirnya Sandy ini sudah panik kan, nggak tahu mau ngapain. Akhirnya dia tuh nelpon lah 911. Dan kalian tahu seperti apa suaranya? Kayak gini, guys. Stand for 911. Where's your emergency? This is Sandy. 241 Rock Crimmon Road. What's the Send problem? the police. Send the police. What's the problem there? The chip killed my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a gun. With a gun. Hurry Who up. has a gun? Please hurry up. He's killing my girlfriend. What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. Oh, your chimpanzee is killing your friend. He ripped her apart. Hurry up. With a gun. Hurry up, please. There's someone on the way. With guns, please. You shoot him. What is the monkey doing? Tell me what the monkey's... He ripped her face off. He ripped her face off? He's trying to attack me. Please, Okay, hurry. I need you to calm down a little bit. They're on the way. Can you put yourself away? I don't want the monkey attacking you. Please, hurry up. Listen to me. They're on the way, ma'am. Guns. They gotta shoot him, please. Please, hurry. Are you there with your friend? I need you to help your friend. Can you go help your I friend? can't. He tried to attack me now. Is he still there with your friend? Yes. Okay, so then back off. Then don't get any closer, okay? They're already on the way. Please. If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we can try to help your friend. No, I can't. She's dead. She's dead. Why are you saying that she's dead? She's dead. He ripped her apart. He ripped what apart? Her face? Everything. He ripped her apart? Listen, I think I'm gonna faint. I think I'm gonna pass out. Nope, just breathe, okay? I'm gonna stay with you on the phone until they get there. Listen, please hurry. Please hurry. Oh my God. They gotta have their guns out. They gotta have their guns out. Listen to me. Oh my God.
Mendengar itu akhirnya polisi datanglah ke lokasi, dan saat mereka datang ke lokasi tersebut mereka lihat kondisi Carla tuh sudah sangat mengenaskan banget guys. Dan pada saat polisi juga berusaha untuk membebaskan si Carla dari si Travis malah lari menyerang polisi-polisi yang ada di situ guys. Dan pada saat itu polisi berlarilah ke dalam mobil, dan ketika saat itu si Travis itu berusaha untuk membuka pintunya. Untungnya pintu mobilnya polisi pada saat itu tertutup. Tapi sialnya ada salah satu polisi yang sebenarnya deket sama Travis. Dia lupa untuk kunci pintunya. Jadi pada saat itu si Travis itu ketika buka pintunya kebuka dan masuk ke dalam mobil itu. Dan saat si Travis ini masuk ke dalam mobil, si polisi ini saat lihat si Travis, dia tuh benar-benar gak bisa mengenali itu adalah Travis. Apalagi dia ingat tuh Travis itu adalah sosok simpanse yang baik sama dia. Tapi ingatannya itu tiba-tiba buram karena tiba-tiba si Travis ini ngebuka mulutnya seperti mau nyerang si polisi ini. Untungnya polisi ini gercep guys, ya tiba-tiba langsung ambil polisi dan tembak si Travis. Travis ditembak sebanyak 4 kali. Namun setelah ditembak, si Travis ini nggak langsung jatuh guys, nggak langsung mati saat itu juga. Travis masih sempat lari ke rumahnya. Dan dia berusaha untuk masuk ke dalam kamarnya. Namun belum sampai ke kamarnya, Travis akhirnya jatuh dan mati. Saat itu semua orang udah panik ya kan. Posisi Carla juga pada saat itu sudah sangat mengenaskan. Orang-orang sudah mikir ini Carla pasti udah meninggal dunia. Namun guys, keajaiban terjadi. Ternyata Carla masih hidup. Dan saat itu posisi Carla itu sudah sangat mengenaskan guys. Mukanya itu benar-benar hancur, hidungnya sudah nggak ada, matanya udah copot, benar-benar udah nggak nampak seperti manusia guys. Polisi lihat Carla yang masih hidup, akhirnya bawa Carla ke rumah sakit. Jadi si Carla ini berusaha untuk diselamatkan di rumah sakit, dan untungnya Carla selamat guys. Carla melewati 7 jam proses operasi guys. 7 jam itu sangat lama dan dia masih bisa bertahan. Keinginan hidup si Carla ini sangat-sangat besar. Kejadian ini kemudian sangat menghebohkan masyarakat yang ada pada saat itu. Apalagi Travis ini sudah dianggap seperti ikon kota di sana kan. Seperti sosok yang sangat viral saat itu. Dan orang tuh sebagian tuh banyak yang nggak mengerti kenapa Travis tuh bisa seperti ini. Namun ada juga pihak lain yang mengatakan kalau seandainya Travis ini adalah hewan liar. Jadi ya ini hal yang sangat memungkinkan terjadi untuk dia kan. 1 bulan kemudian si Carla akhirnya mengajukan gugatan lah kepada pengadilan. Agar Sandy ini memberikan ganti rugi sebesar $50 juta. Namun setelah dilakukan diskusi, pengadilan akhirnya memutuskan agar si Sandy ini membayar $4 juta ke Carla. Carla itu mukanya bener-bener hancur guys, bener-bener sampai sulit untuk dikenali. Si Carla, karena seperti aku katakan tadi ya kan, dia tuh sudah rusak lah tubuhnya gitu kan, sudah patah tulang kiri kanan, terus wajah juga sudah hancur. Jadi dia tuh menjalani banyak sekali proses untuk operasi guys. Dan operasinya ini nggak selamanya berjalan lancar guys. Ada kalanya juga gagal. Ada kalanya dia tuh mengalami infeksi. Ada kalanya organ yang sudah ditransplantasikan ke dia itu gagal. Namun dia tidak pernah berhenti untuk menyerah. Dia tetap pengen hidup. Dan dengan daya juangnya yang sangat kuat, si Carla pun bisa melalui banyak proses operasi sampai keadaan tubuhnya sudah mulai normal. Dan dia sampai diundang di opera dan dia menunjukkan bagaimana keadaan wajahnya saat itu. It comes off. Yep. Okay. All right. So the veil is lifted. Dan bukannya minder atau ngerasa kayak, ya ampun aku udah beda banget sekarang keadaannya. Enggak, si Carla ini tetap bersikap positif. Dia mengatakan kalau wajahnya tetaplah wajahnya, cuma memang bentuknya sudah agak beda aja. Dan dia tetap semangat untuk hidup. Dan ketika diinterview seperti apa kejadiannya, si Carla mengatakan kalau dia nggak terlalu ingat. Karena kan saat itu prosesnya begitu cepat ya. Apalagi kejadiannya itu kayak bener-bener lewat gitu aja. Jadi dia bener-bener nggak ingat dan dia juga nggak pengen kembali mengingat masa-masa itu. Mungkin ada yang bertanya gimana keadaannya Sandy setelah itu. 15 bulan setelah proses penyerangan, si Sandy akhirnya meninggal dunia. Sandy meninggal dunia karena ada masalah di jantungnya. Dan banyak yang bilang sebelum meninggal Sandy ini sangat-sangat sengsara. Dia sengsara karena dia kehilangan si Travis yang seperti anaknya. Dan juga dia merasa bersalah, sangat-sangat bersalah terhadap Carla yang sudah diserang guys. Kan kalau lihat posisi fotonya itu kasihan banget sih si Sandy-nya. Cuman ya gimana lagi, Sandy kan sudah dikatakan nih sebelumnya sama orang-orang kalau seandainya si Travis ini baiknya dibawa ke Suaka. Namun dia menolak, jadi ya seperti inilah kejadian yang terjadi. Dari kejadian ini kita bisa belajar ya guys, kalau seandainya hewan yang liar, binatang liar, seharusnya di alam liar, gak seharusnya hidup bersama kita. Karena mau bagaimanapun kita memanusiakan mereka, mereka tetaplah binatang, bukan manusia.
Jadi guys, yang mau pelihara binatang, peliharalah yang wajar-wajar aja ya guys. Kucing banyak, anjing banyak, adopsilah mereka. Sayangi aja mereka. Jangan mikir yang aneh-aneh, pelihara yang liar-liar, jangan guys. Nanti takutnya bisa jadi kejadian yang kayak gini. Oke guys, sekian cerita dari aku. Gimana? Serem kan? Kalian yang punya cerita-cerita yang serem tentang hewan-hewan peliharaan, atau seandainya kalian juga punya teman-teman yang kelakuannya kayak binatang liar, silahkan komen dan jangan lupa like juga video ini, terus share dan subscribe aku biar aku tuh makin semangat, makin pengen buat video yang berkualitas buat kalian. Oke? Jangan lupa ya guys ya, subscribe, like, share. Bye bye. Love you.